Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudaraku, ikhwah wa akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari beberapa hal dengan tema a'malun qalilah wa ujurun azimah. Amal yang ringan untuk dikerjakan tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sahih. Amal-amal yang ringan untuk dikerjakan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita ada yang mengetahui beberapa hal. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, bagi orang yang menyempurnakan wudhu kemudian membaca doa setelah wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda," tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudhu, fayusbighul wudhu, kemudian ia menyempurnakan wudhunya. Summa yaqul, kemudian ia membaca hina yubrigu min wudhu'ihi, ketika ia selesai mengerjakan wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi selesai wudhu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa balasannya? Sampai di situ doanya. Ini di antara riwayat yang lain. Apa balasannya? Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhul min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari 8 pintu yang manapun, silakan. Hadis sahih. Saya ulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan keutamaan orang yang membaca doa setelah wudhu, setelah ia menyempurnakan wudhu. Jadi rangkaiannya itu menyempurnakan wudhu, kemudian setelah wudhu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Maka orang yang membaca ini dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia balasan. Dia boleh memasuki 8 pintu surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Ini yang pertama, amal yang ringan dikerjakan tapi pahalanya besar. Kemudian di antara amal yang lain yaitu kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Maksudnya ya senantiasa mengerjakan salat berjamaah di masjid. Demikian pula bagi orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu ke masjid, itu melakukan kebaikan. Apa balasannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ila masjidil jamaah," barang siapa yang pergi menuju masjid untuk mengerjakan salat berjamaah, fa khutwatan tamhu sayyi'ah, maka satu langkah itu menghapus satu keburukan. Wa khutwatan tuktab lahu hasanah, maka satu langkah itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia pahala. Zahiban wa raji'an, pulang dan perginya. Jadi ketika pergi, setiap langkahnya itu menghapus dosa, satu langkahnya lagi itu memberikan pahala, meninggikan derajat. Demikian pula ketika pulang dari masjid. Terus gimana kalau ada orang yang dari masjid mampir dulu ke pasar terus pulang? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan ia pahala? Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia pahala. Zahiban
pergi, waraji'an, dan pulangnya juga diberikan pahala. Ini Masya Allah amal yang ringan tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memperbanyak langkah kaki ke masjid, hadis sahih. Kemudian amal yang lain ya, yang ringan untuk dikerjakan tetapi juga pahalanya besar. Yang ketiga diantaranya ada begitu banyak. Ini saya pilihkan beberapa. Yang ketiga, man jalasa fi musalla yadhkurullah. Siapa yang duduk di tempat sholatnya di masjid, ketika dia mengerjakan sholat, kemudian dia duduk, dia berzikir, baik dengan zikir tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah dan lain, ataupun yang Al-Quran, ataupun majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah, maka selama dia melakukan itu, para malaikat senantiasa memohonkan ampun, mendoakan. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al malaikatu salli ala ahadikum. Para malaikat itu berselawat kepada kalian. Madama fi musallahu, selama orang itu ada di tempat ia salat. Alladzi shalla fihi ma lam yuhdis aw yakum. Para malaikat itu mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allah berikanlah dia ampunan. Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah ia rahmat, kasih sayang. Ya, Allahumma gfir lahu, ya Allah berikanlah hamba itu ampunan. Allahumma arhamhu, berikanlah hamba itu rahmat. Ini doanya malaikat. Apakah 1, 2, 3, 10, 200 malaikat? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui berapa malaikat yang mendoakan orang yang sedang ada di tempat sholatnya. Ya, ini hadisnya sahih. Yang ketiga, ya, duduk berlama-lama, duduk di dalam masjid. Karena itu ada salah seorang ulama yang mengatakan siapa yang ingin diampuni dosanya, maka hendaknya ia berlama-lama duduk di masjid. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara cara agar Allah mengampuni dosa kita dan agar Allah memberikan kita rahmat melalui doa para malaikat, yaitu dengan duduk. Jadi sehabis sholat salam itu tidak pergi, tidak beranjak, tetapi dia berzikir terlebih dahulu. Jadi rugi kalau orang yang sehabis sholat salam kemudian langsung pergi, tidak zikir. Jadi dia menjadi orang yang rugi. Ini yang ketiga. Kemudian yang lain, yang keempat, amal yang ringan tapi pahalanya besar. Bayangkan kita tidur tetapi Allah memberikan kita selama kita tidur itu pahala sholat, pahala ruku, pahala zikir, pahala tasbih, pahala istighfar, pahala berdoa, pahala berdiri, pahala qiyamul lail, pahala sholat malam. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan sholat isya berjamaah, kemudian orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan ia itu mengerjakan sholat setengah malam. Jadi sholat isya berjamaah pahalanya seperti orang yang mengerjakan sholat malam. Selama tidurnya dia itu selama setengah malam itu Allah berikan ia pahala. Kemudian kalau diikuti dengan sholat subuh berjamaah, ya, faka'annama shallal lail kullahu, satu malam penuh seakan-akan dia itu sholat. Artinya selama seseorang itu tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ia pahala sholat, pahala qiyamul lail. Ini amal ringan tapi pahalanya begitu besar. Di antara amal yang lain yang ringan untuk dikerjakan tetapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membaca zikir. Di antara zikir dan doa, zikir pagi dan sore yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu membaca doa atau zikir raditu billahi rabba, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih, mangqala, siapa yang mengatakan, membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, apa balasan dan pahalanya? Wajabat lahul jannah, maka Allah memberikan, mewajibkan, wajib Allah akan masukkan ia ke surga. Raditu billahi rabbah, aku ridha Allah sebagai Rabb, Tuhan,
wabil islami dinah, dan ridha agama Islam ini sebagai agama, wabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bagi orang yang membaca pagi dibaca habis sholat subuh, kemudian sore habis sholat asar boleh, atau habis sholat maghrib dia baca boleh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Terlebih ketika seseorang itu dalam kondisi musibah, ketika hal yang tidak mengenakkan itu menimpa dirinya, ketika dia mengharapkan sesuatu yang baik di sisi Allah, tetapi Allah berikan sesuatu yang lain, ujian dari Allah. Kemudian dia membaca doa ini, raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho apapun yang engkau berikan, aku ridho ya Allah. Musibah yang engkau berikan, aku ridho ya Allah. Rasa sakit yang diberikan, aku ridho ya Allah. Ini luar biasa. Sudah dapat pahala zikir membaca doa ini, kemudian juga dapat pahala ridho sabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ini sangat penting untuk kita mengetahui doa ini, terutama saat-saat kita itu gelisah. Saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari musibah ini. Yaitu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku ridho Allah sebagai Tuhan, Rabb, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan ia balasan berupa surga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.